itu kalau nulis di papan tulis, mungkin untuk anak-anak yang umum yang lainnya itu bisa mengerti. Tapi yang untuk dua ini susah banget Bu. Jadi saya tak akal sendiri. Kalau untuk anak-anak yang sudah standar sudah bisa, mungkin bisa nulis di papan tulis. Kalau yang ini untuk dua ini cowok-cowok semua. Yang satu maaf tidak bisa bicara karena ini hidung sumbing. Yang satunya memang kayaknya agak lambat ya dia. Jadi yang lainnya nulis di papan tulis, saya itu dikasih tulisan yang beda, pakainya buku yang lain. Jadi menurut saya itu biar tangannya lemas dulu untuk menulis. Tidak harus menulis banyak. Pokoknya dia itu mau menulis bisa mengikuti perintah guru di situ. Itu sudah diferensiasi konten. Nih. Terus masalahnya untuk anak-anak yang itu kayak iri Bu. Gani sih itu mah itu sih. Dibantu terus dibantu terus. Diberinya. Aku juga pengen dibantu Bu. Lebih mudah. Iya. Terus tak bilangkan anaknya, dong kamu kan sudah pintar, sudah bisa mengerjakan sendiri. Bukan dia kuliahnya sudah bisa Pak Bu. Sudah Bu ya, berarti kamu sudah mampu. Kalau yang teman dua ini kan belum bisa, belum mampu. Jadi ibu bantu. Itu benar aku pengen Bu, pengen dibantu juga. Suka curhat kayak gitu anak Bu. Pasti. Tapi untuk yang dua itu enggak. Untuk yang dua itu memang saya khususkan kalau duduk tuh di pinggir, jadi saya di tengah. Satu si A, satu si B, saya di tengah sendiri gitu. Bener-bener dipantau temenan Bu. Kalau nggak dipantau nggak bisa itu anak nggak bisa nulis, nggak bisa itu nggak bisa. Itu melayani ya. Guru itu jadi pelayannya murid. Filosofisnya Ki Hajar Dewantoro itu guru menghamba. Itu istilahnya seperti itu. Menghamba bukan hanya sekedar fasilitator, motivator, tapi sudah menghamba. Itu sejak zaman dahulu kala itu sudah ada filosofis dari Ki Hajar Dewantoro seperti itu. Sekarang kita ngalami dan benar-benar terjadi. Mungkin nanti suatu saat yang tadi saya cerita program individual itu bukan terjadi di sekolah. Mungkin nanti suatu saat ya kan kita sudah mendengar bahwa sekolah itu tidak ada. Terus nanti kita itu akan adanya homeschooling. Itu awal-awalnya kita belajarnya itu sekali tadi yang memfasilitasi sesuai dengan kesiapan belajarnya, di mana kontennya saja sudah berbeda. Solusi, monggo ibu bapak yang lain sampingnya yang memberi solusi boleh. Monggo yang lainnya, monggo ibu, monggo, yuk. Kak, sini dari panggungan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rizky Fikri Insani dari SD Ketanggungan 5. Saya sekarang sedang mengajar kelas 12. Saya tidak mau menambahkan, tapi malah saya mau menambah masalah. Di kelas 2 ada satu anak yang namanya Mulan. Dia bisa dibilang mungkin memiliki keterbelakangannya. Dia belum bisa membaca, belum bisa menulis, dan belum bisa berbicara. Berbicara masih seperti anak umur 2 tahun. Jadi misalkan ibu itu ibu itu belum bisa ibu. Kalau saya suruh coba baca huruf A, ikutin ibu, A bisa A. Tapi kalau V itu P. Iya, P. Kalau R sama sekali nggak bisa. Yang lain mungkin udah bisa, tapi kalau suruh bilang kata, misalkan aku, bukan aku. Jadi saya dan murid itu kayak susah berkomunikasi gitu Bu. Mungkin barangkali ada yang bisa mengasih solusi Bu. Berpengalaman biasanya pengalamannya lebih itu ibu, lebih yang sudah lama bikin
tadi ada yang berbicara saja belum? Iya, itu permasalahannya ubek-ubek di situ saja ya. Memang tadi kembali lagi tadi karena ada program pembelajaran inklusif itu kita tidak bisa menolak. Tapi ya itu tadi untungnya salah satu keuntungannya ada pembelajaran berdiferensiasi itu tadi yang boleh berbeda dalam bentuk kontennya, boleh dalam prosesnya juga yang dibantu itu salah satunya diferensiasi yang jelas. Yang paling penting itu sebelum awal pembelajaran pasti kita penting banget komunikasi dengan orang tua wali murid, itu yang penting banget. Jadi ketika kemarin masa-masa MPLS kita, saya lihat Bu Atika juga, jika ada orang tua yang mengantar anak daftar atau mengantar anak dalam 1 minggu itu kemarin ke sekolah kan sambil ngobrol itu tadi di sekolah Ibu Sophie hebat. Di sekolahnya Ibu Tanggungan 2 itu yang mau masrahkan 100% gurunya, itu menurut saya sudah. Bagaimana dengan terserah gurunya yang penting anak saya interaktif dengan temannya, berangkat sekolah, dia tidak kuper, itu sudah selama jadi guru Bapak Ibu inginnya saya sekali tak terima seperti apa tanpa ikut, jadi saya terima apa adanya. Kalau dalam Ki Hajar Dewantara juga ada lagi, itu namanya kodrat alam dan kodrat zamannya anak itu seperti itu. Kodratnya dia itu memang seperti itu, mau bagaimana lagi, itu kodratnya dia memang seperti itu. Dan kita sebagai pendidik, sebagai pengajar, tadi sebagai kalau dalam Ki Hajar Dewantara pamong yang tugasnya ngomong, itu yang kita harus terima. Walaupun dengan berbagai cara, walaupun cerdas lah, menurut saya itu cerdas. Walaupun ini tadi banyak menyampaikan masalah, pasti menemukan solusinya. Tadi juga kan ada yang menyampaikan masalah, ini udah menemukan solusinya. Walaupun menurut pribadi kita belum maksimal menyelesaikan masalah itu, tapi kita sudah bisa. Kita mengantarkan saja anak itu naik ke kelas 2 nanti seperti apa. Nuntut. Hanya dulu kita kan selalu mendengar bahwa anak itu seperti kertas kosong, seperti kertas putih yang tidak ada apa-apanya. Anak itu terlahir suci. Anak itu seperti botol kosong yang siap untuk diisi. Tidak. Anak itu sudah punya coretan, sudah punya isi. Di dalamnya kita itu tinggal nandesi, agar cara Jawa nandesi. Karena anak itu kan punya itu sendiri-sendiri, punya watak, punya karakter sendiri. Kita gurunya hanya tinggal nandesi saja. Ujung-ujungnya sudah diriam. Ujung-ujungnya begitu ya Bu. Iya. Itu. Saya selalu ingat yang filosofinya Ki Hajar Dewantara, bahwa kita itu sebagai pamong yang menghamba pada murid. Kalau saya sekarang berbina, biarkan alur kita ngalir saja, mengikuti dia seperti apa, sampai waktunya nanti Allah itu tahu yang terbaik buat dia. Saya kalau lihat itu artis-artis sinetron kayak Nia Ramadhani seperti itu kan, dia itu tunang sini itu seperti itu artisnya. Dia tadinya bandel banget ya. Contohnya di sekolahan saya deh, Aufa itu salah satu anak yang waktu kelas 1, 2, 3 kata bu gurunya, anak nggak mau diam, tidak mau diam. Kalau di dalam kelas mesti dia onar. Dia itu biang onar pasti. Itu sebentar-bentar apa, sebentar-bentar Aufa lagi. Saya ngalamin waktu itu ke Ketangguhan 5, saya ketemu Aufa di kelas 4.
Kalau saya sedang berbicara begini, motong terus, nggak pernah dia itu mau mendengarkan. Ininya motong, wah guru, orang kayak ini, gitu. Tapi dia ternyata istimewa. Bulu tangkisnya, ya mungkin karena dia suka motong, jadi motongin. Itu ternyata dia istimewa setelah ketemu istimewanya seperti itu. Oh, ternyata dia istimewa juga. Selalu membawa sekolahan yang walaupun tingkat kecamatan, alhamdulillah juara 1 gitu. Oh, orang tuanya pun semangat. Ya. Terus kemarin Pak Ba juga cerita yang tentang anak-anak yang bikin onar, anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu nanti dewasanya seperti apa kepada kita. Itu. Jadi pendidikan itu jangan dilihat sekarang, pasti ibu ngalami kan? Saya juga ngalami. Yang waktu kecil anaknya bandel-bandel banget, malah sekarang dewasanya sopan juga. Alhamdulillah. Pokoknya itu pesan saya itu saja. Yang tadi filosofisnya Ki Hajar Dewantara 2 itu tadi, yang menghamba pada murid dan kodratnya bias. Lanjut, mau barangkali punya solusi monggo Ibu. Untuk solusinya Mbak ya. Waktu saya pernah di PAUD 2 tahun Bu. Ada satu siswa saya yang memang tidak bisa ngomong sama sekali. Karena apa? Satu rumahnya cuma satu tok Bu, nggak ada tetangga, nggak ada temannya di situ. Ibunya guru, jarang pulang di rumah, jarang komunikasi sama anak. Setelah itu kan masuk ke PAUD saya. Ibunya sudah ngomong, Bu, ini tuh ngomongnya susah, nggak bisa ngomong, nggak ini itu segala macam. Setelah diselidiki memang kurang komunikasi di rumah. Setelah saya sama teman saya, ya alhamdulillah ya Bu, kita ajak ngobrol, tak ajak cerita setiap hari. Kalau ada temannya lagi istirahat, dia tak rangkul loh Bu, berdua sama teman, ajak cerita, ajak ngobrol. Terus juga kadang kan ada saudara yang suka ngomong dipelok-pelokin gitu. Oh, itu. Jadi anak itu ikut-ikutan pelok. Makanya yang punya anak kecil, kalau sudah bisa ngomong, ngomongnya jangan pelok-pelok, nanti pelok beneran. Iya. Nggak bisa ngomong. Setelah beberapa bulan lah, ada perkembangan, dia itu bisa ngomong, bisa cerita kalau dia habis itu di rumah ngapain kemarin? Oh ini bu, sudah bisa ngomong. Tadinya mojok terus Bu di pojokan, tadinya nggak bisa campur sama temennya karena di rumah itu nggak ada teman sih. Jadi solusinya itu Mbak, komunikasi, sering diajak cerita, sering kalau istirahat kalau bisa jenengannya bercerita lah, ngobrol, cerita jajan apa sih di rumah, ngapain, punya teman enggak kayak gitu. Jadi intinya sering dijak ngobrol lagi. Terus juga orang tua juga harus ikut Mbak. Kan di rumah kan sama yang di sekolah kan banyak yang ngomong. Gila, di sekolah. Kalau orang tuanya jarang ngobrol, jarang cerita, ya nanti anaknya kan diem. Kalau orang tuanya suka ngobrol, cerita sama anaknya, ada waktu untuk bercerita di situ, insya Allah nanti anak yang tadinya pelong nggak bisa ngomong, insya Allah bisa. Sekarang lancar, sekarang dimin pas aku sudah bisa komunikasi, sudah bisa lari-lari sama temannya. Dulunya enggak sama sekali, sekarang malah jadi anak pintar. Oh gitu, saya jadi ingat tetangga saya gitu. Tetangga saya juga begitu. Anaknya putih banget, pucat warna kulitnya, pendiam. Ternyata dia itu kurang keluar rumah. Kurang vitamin. Kurang Vitamin D ya. Main ternyata. Kalau putranya Pak Badar itu Mas Aflah itu juga salah satunya komunikasinya susah. Perapinya dia mainan pasir, mainan tepung, terus tambang-tambang yang kasar itu. Ternyata itu terapi dari dokter untuk membangunkan saraf-saraf pembicaraan komunikasi di sini. Anak saya waktu kecil sering banget main tepung, ukurannya sekarang kayak saya. Iya. Itu alhamdulillah ini ada solusi, nanti kita bisa terapkan di sekolah kita. Terus kalau untuk tadi itu yang rasa iri itu Ibu bagaimana? Yang rasa iri
langsung ngomong kamu mau tukeran sama dia. Oh. Misalnya namanya itu nggak Iya. mau, ya sudah makanya jangan. Iya. kayak Kayak gitu, kamu mau tukeran sama dia enggak? Ya sudah. Ya dia beda dengan kamu. walaupun anak kelas 1 2 paham bahwa temannya itu berbeda. Dia melihat sendiri. Terus. Tadi kembali lagi ke yang itu tadi yang bertengkar itu. Tadi kan kesepakatan. Kalau untuk kelas 1 2 kayaknya kalau menyusun kesepakatan kelas itu agak susah. Paling dulu kan sebutannya tata tertib nih Bu. Tata tertib sekolah, tata tertib kelas. Kalau sekarang namanya kesepakatan kelas. Itu harusnya disusun dengan guru dengan muridnya, dengan siswanya. Tapi kalau untuk kelas 1 2 kayaknya masih harus intensif bimbingan dari gurunya. Jadi gurunya yang mengutarakan biar muridnya nanti ya iya gitu. Itu boleh, atau dengan lebih bagusnya lagi dengan orang tua dan muridnya selalu dipantau bahwa di kelas kita itu ada kesepakatan seperti ini. Itu harus tahu. Tadi yang denda boleh nggak Ibu? Yang denda, ya walaupun saya juga sering, saya bayar 5.000 kayak gitu. Itu sebenarnya boleh nggak Bapak Ibu? Hukuman ya. Tapi sekarang nyebutnya jangan hukuman katanya. Sekarang nyebutnya konsekuensi. Nah, diberi konsekuensinya apa? Jangan keluar kata-kata hukuman. Sebutannya konsekuensi. Konsekuensinya apa? Gitu. Jika tidak melaksanakan tiket kelas selama 1 hari, konsekuensinya apa? Jangan ada kata-kata hukuman. Konsekuensinya apa? Monggo Ibu, yang ini yang kayaknya belum di sini. Monggo. Saya nunggu. Kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri dari Jakarta. Pengen memberi solusi tapi tambah masalah ya. Saya dari kelas 2. Alhamdulillah dapat banget yang spesial. Spesialnya anaknya belum bisa baca, menulis pun kalau di papan tulis nggak bisa. Harus saya tulis dulu di buku, baru anaknya menirukan di bawah. Kalau lain itu nggak bisa nulis Bu. Kita aja udah menghitungnya terus lari-lari. Ini lari-lari terus. Kalau ada temennya lagi nulis dipanggil-panggil, jadi temennya merasa terganggu malah ada. Akhirnya sering saya ke depan di meja saya kasih tulis juga. Dan kalau nulisnya di sini. Betul, itu salah satu solusi juga, dipisahkan dari teman-temannya supaya teman-temannya itu semenjak saya terapkan metode seperti itu, alhamdulillah yang lain sudah bisa lebih tenang, bisa belajar. Itu aja sih. Terima kasih. Ini menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Itu bisa kita terapkan di kelas, kita. Dan sekali lagi Ibu Bapak, itu tadi ya, cerdasnya seorang guru itu seperti itu. Karena kita itu belajar dari siswa sebenarnya, bukan kita yang mempelajari mereka, tapi kita yang belajar, justru belajar terus. Ya, karena setiap tahun walaupun siswanya berganti, karakternya juga berbeda. Tidak ada, ya mungkin ada yang mirip, tapi tidak ada yang sama. Itu kita yang belajar sebetulnya, bukan mereka yang kita beri pelajaran. Ketika itu kan ada yang dari sarjana hukum, yang dari bidang hukum itu mengatakan katanya guru itu tidak perlu diberi tunjangan profesi kan? Katanya guru itu tidak
tidak punya kompeten, tidak berkompeten, katanya begitu kan? Ya dulu kan pernah. Apa tujuan profesi dihapuskan saja, katanya guru tidak berkompeten, tidak punya kompetensi. Nah ini salah satunya. Kita kayak dokter, bisa mendeteksi anak seperti apa, kemudian memberi solusi kepada anak itu. Intinya supaya anak itu maksimal belajarnya, Ibu ya. Hanya itu saja, supaya anak itu belajar, udah mau saja, supaya bisa mengikuti seperti siswa yang lain. Itu kompetensinya seorang guru. Namanya kompetensinya mewujudkan kepemimpinan murid, bukan memimpin temannya, bukan memimpin di dalam kelas, tapi memimpin dia sendiri. Itu kompetensi guru, tidak dimiliki dokter, ya, yaitu mewujudkan kepemimpinan murid itu. Kita dapat. Kalau dalam guru penggerak jelas sekali kompetensi guru itu apa. Ada 5. Salah satunya itu tadi mewujudkan kepemimpinan. Ternyata kepemimpinannya bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Untuk kegiatan KKG untuk Dapin 1 rupanya ada 3 kelas ya Pak ya. Sekarang diadakan 3 kelas, itu apa yang menjadi topik utama Pak? Terima kasih. Jadi untuk KKG di Dapin 1 dibuat pengkelasan berdasarkan dari implementasi kurikulum Merdeka. Jadi kelas pertama itu kelas 1-2, kelas yang kedua kelas 4-5, dan kelas yang ketiga kelas 3-6 yang masih menggunakan kurikulum 2013. Sedangkan untuk topik yang dibahas, karena ini merupakan kegiatan awal, ini lebih kepada memberikan penguatan terhadap mindset ataupun paradigma kurikulum Merdeka itu sendiri. Nah, untuk materi yang diberikan Pak, dalam kegiatan KKG ini per kelas atau per rombelnya bagaimana Pak? Ya tadi menggunakan pengelasan, satu kelas ada 2 kelas, berarti kelas A itu kelas 1-2, kemudian kelas B-nya kelas 4 dan 5, kemudian kelas C-nya yang masih menggunakan kurikulum 2013 yaitu kelas 3-6. Untuk materinya ya tadi untuk lebih kepada pengenalan istilah-istilah baru di kurikulum Merdeka, bagaimana teknik, metode pembelajarannya, bagaimana pembagian jam pembelajaran dan seterusnya. Berarti untuk kelas 3 dan kelas 6 untuk sementara ini disamakan ya Pak ya? Kelas 3-6 karena masih menggunakan kurikulum 2013, jadi sementara teman-teman guru di kelas 3-6 ini masih memberikan penguatan kepada pembelajaran yang menggunakan dasar kurikulum 2013. Namun juga mereka mulai diselipkan bagaimana pemahaman untuk kurikulum Merdeka yang baru. Dan mengenai pengisi Pak, materi Pak, Ya, itu diambil dari mana Pak? Pengisi atau narasumber ini tadi dilakukan oleh beberapa teman kepala sekolah, tapi juga tadi ada yang langsung diisi oleh narasumber sesama teman sejawat, jadi yang berasal dari guru juga. Untuk rencana ke depan Pak, apa pemateri itu akan diambilkan dari teman-teman guru yang memang punya kompetensi baik di lingkungan Dapinnya atau bagaimana Pak? Jadi begini Mas, jadi untuk narasumber sebenarnya pengertian narasumber itu tidak harus berarti mereka yang punya kompetensi lebih. Teman-teman guru apabila mereka masuk ke depan kemudian mengungkapkan permasalahan di sekolah ataupun punya praktek baik tentang yang dilaksanakan di sekolah, mereka pun bisa disebut sebagai narasumber. Namun memang tidak menutup kemungkinan untuk variasi, untuk meningkatkan semangat dan motivasi. Suatu ketika juga kami akan melakukan narasumber yang bisa berdasarkan dari kepakarannya begitu. Tadi dalam kegiatan KKG itu untuk materi tentang diferensiasi apa ya?
Nah, itu harapannya apa Pak untuk rekan-rekan guru yang ada di Dapin 1 terutama? Ya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu turunan dari implementasi kurikulum Merdeka, di mana dalam pembelajaran itu diharapkan guru ini bisa lebih memiliki kemampuan bagaimana melayani siswa, melayani murid secara individual. Jadi semua siswa dapat terlayani sesuai dengan keunikan, sesuai dengan kekuatan masing-masing, tidak diberikan sama rata untuk semuanya. Berarti untuk kegiatan KKG ini akan dilaksanakan rutin dalam jenjang berapa bulan sekali Pak? Ya, untuk awal memang jadwalnya baru 1 bulan sekali. Tetapi sebenarnya kalau berhitung 1 bulan sekali bertemu, ini juga masih sangat kurang. Jadi ke depan ini mungkin akan ada semacam peninjauan ulang jadwal yang ada, dan juga moda pelaksanaan yang selama ini menggunakan moda luring. Suatu ketika juga nanti akan dicoba untuk lebih mengefisienkan waktu, tempat, dan juga biaya. Nanti juga akan dicoba dengan menggunakan moda daring. Atau